Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wa ni'matil islam. Wa anzala alaina al-kitaba khitamal kutubil arba'i. Wa bayyana fihi al-halal wal haram. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim war rasulil azim zil qalbir rahim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddini wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita senantiasa haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di bulan Ramadan ini kita masih senantiasa diberikan karunia-Nya, hidayah-Nya untuk menjalankan ibadah puasa dan seluruh rangkaian-rangkaiannya. Ada salat tarawih, ada baca Al-Quran, dan sekarang kita sudah berada pada momentum 10 akhir Ramadan. Justru kita lebih memperbaiki lagi ibadah kita melalui i'tikaf. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan yang mengajarkan akhlak kepada kita. Dan bulan Ramadan ini juga bertujuan membentuk akhlak manusia melalui puasa yang kita kerjakan. Semoga ajaran Rasulullah ini ada relevansi terhadap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, karena memang itulah tujuan daripada puasa, bagaimana bisa melahirkan manusia-manusia berakhlak sesuai dengan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam risalahnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa yang kita kerjakan ini salah satu dimensi yang dilahirkan adalah adanya dimensi sosial. Dimensi sosial ini adalah sangat penting untuk kita amalkan dalam puasa ini. Itulah sebabnya di akhir puasa kita diperintahkan untuk berzakat agar kita mampu mengkristalisasi ajaran-ajaran Allah, agar mampu kita mengamalkan ajaran Allah, yaitu adanya kepedulian manusia terhadap manusia lain.
Tidak ada arti kita mapan dalam hal peribadatan secara spiritual. Tidak ada arti manusia bagus ibadahnya kepada Allah, tetapi rasa kepeduliannya tidak ada. Maka salah satu puasa ini, dimensi yang dilahirkan adalah dimensi sosial. Dimensi sosial ini bertujuan agar membentuk jati diri kita, kepribadian kita menjadi bahagian daripada manusia lain. Karena dalam teori falsafat bahwa manusia adalah zone politician. Artinya apa? Kita ini tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain. Dan itu impossible. Dan tidak ada manusia bisa hidup tanpa adanya keterlibatan yang lain. Dan itu sudah sejalan dengan ajaran kita. Sudah sejalan dengan ajaran agama kita. Maka inilah yang kita harus amalkan di bulan puasa ini. Kita disuruh berzakat, itu adalah sebenarnya hanya satu momentum. Hanya satu metode yang kita gunakan. Dan masih banyak lagi cara lain. Tujuannya apa? Kita berzakat agar jangan di antara kita ini merasakan satu keenakan sementara yang lain menderita. Dalam prinsip yang kita harus gunakan adalah prinsip keadilan, prinsip pemerataan. Itulah sebabnya praktek monopoli. Karena zakat sebenarnya ini bahasa isyarat yang dia mau sampaikan kepada kita bahwa kita ini jangan suka monopoli. Karena praktek monopoli itu adalah praktek yang sangat-sangat melanggar dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Di satu sisi ada manusia yang menguasai, kemudian di sisi lain ada manusia yang tinggal jadi penonton, sehingga tidak ada keadilan. Itulah sebabnya berbicara tentang agama, akhirat, kita harus melihat ke atas. Tapi bicara tentang duniawi, kita selalu melihat di bawah. Kalau ada orang punya kaya raya, punya apa, harta, kita harus melihat ke bawah, bukan melihat ke atas, mencontohi orang itu. Tetapi kalau ada orang ahli dalam ibadah, maka kita harus melihat mereka. Inilah dalam beragama mengajarkan kepada kita agar kita ini peduli terhadap manusia lain. Karena pada hakikatnya manusia adalah sosial, makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah, dan itu sekaligus menjadi fitrah bagi manusia. Dan fitrah itu tidak bisa dirubah. Fitratallahi allazi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah yang Allah bentuk kepada manusia itu manusia tidak bisa rubah. Maka kita diajarkan bersosial, kita diajarkan untuk wajibnya berzakat agar ada rasa kepedulian di antara kita sehingga yang lain juga merasakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ketika praktek seperti ini kita lakukan, berarti kita sudah mengkristalisasi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa ajaran Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak pernah berhenti memberikan kepada hambanya, sekalipun hamba itu adalah pelaku maksiat. Allah tidak pernah memberikan ampun, berhenti memberikan ampun kepada siapa saja, sekalipun hamba itu adalah pelaku maksiat. Bahkan dalam satu ayat Allah selalu memotivasi untuk selalu memacu diri agar lebih dekat kepada Allah. Bisa kita lihat dalam firman Allah, misalnya ayat ini berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Yang dimaksud melampaui batas ini adalah semua perbuatan kejahatan, itu yang dimaksud melampaui batas.
ketidakadilan dia lakukan, praktek monopoli dilakukan, dosa demi dosa segunung yang dia miliki. Itulah yang dimaksud as-saraf. Tetapi Allah tidak berhenti memotivasi orang-orang seperti itu. Bahkan Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa mencari pemasirnya puang. Jangan kau berhenti mencari kasih sayang Allah, sekalipun kau itu pelaku kejahatan. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Bahkan Allah memotivasi lagi bahwa ampunan Allah itu diberikan kepada semua manusia dan meliputi semua aspek perbuatan manusia. Ampunan Allah akan selalu ada bersama kita. Nah, persoalannya kita sebagai manusia, apakah kita siap untuk menjadi manusia-manusia yang selalu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah sebabnya di satu ayat dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat cinta, amat suka kepada orang-orang at-tawwabina, mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan membersihkan jasmaninya. Jadi luar di dalam bersih, Allah senang kepada orang-orang itu. Melalui Ramadan atau momentum Ramadan ini adalah salah satu cara, satu pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menjadi manusia-manusia yang suci. Karena pada akhirnya kita akan kembali menjadi fitrah. Fitrah inilah yang harus kita jaga, fitrah inilah yang harus kita rawat baik-baik supaya kita bisa menjadi manusia yang sempurna. Oleh karena itu melalui Ramadan ini, bahwa satu dimensi yang harus kita laksanakan, dimensi sosial ini harus kita wujudkan agar terjadi rasa kepedulian kita kepada sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang butuh kepada yang lain. Orang kaya butuh orang miskin. Orang miskin butuh orang kaya. Kalau orang kaya mencari sesama orang kaya, maka itu sangat tidak relevan. Orang kuat cari orang lemah cari orang kuat. Seperti itulah siklus perjalanan hidup kita, sehingga apa yang terjadi, kita ini saling melengkapi. Dan itu diajarkan melalui puasa, ajaran zakat mendorong kita kepada perbuatan seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya mari kita semua memohon kepada Allah, memohon ampunannya, sehingga puasa Ramadan yang kita lakukan ini kita mendapatkan pembebasan dari api neraka. Karena semua amalan yang kita lakukan adalah amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita cari keberkahannya, kita cari maghfirah Allah, sehingga kita menjadi manusia-manusia al-muttaqin, seperti yang dikatakan di akhir ayat Allah bahwa Anda berpuasa, semoga Anda menjadi manusia bertakwa. Menjadi manusia bertakwa itu butuh perjuangan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan kemudian predikat takwa kita peroleh. Itulah juga sebabnya Allah menggunakan atau mengungkap dengan kalimat la'alla. La'alla itu artinya harapan, tetapi harapan ini insya Allah akan selalu datang dengan catatan ibadah yang kita lakukan dibarengi dengan keikhlasan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi mu'ayyidis sabirina bi azizi nasrihi wa muyassiris syakirina li hamidi syukrihi wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyami bi amrihi. Ahmaduhu ala ma an'ama wa aslama li amrihi fima hakama wa abrama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله منتهى الدهور صلاة دائمة بلا فناء ولا فتور وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون